Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian al-jar wa at-ta'dil beserta dalil-dalilnya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Abdillah Gimnastiar Gaza, kedua Abdurrahman, ketiga Adinda Amalia Zahra, keempat Ahmad Aprianto Bagus Saputra. 1. Al-jar. Menurut bahasa, kata jar merupakan masdar dari kata jaroha, yajrohu, jarhan, yang berarti melukai. Keadaan luka dalam hal ini dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka terkena senjata tajam, ataupun berkaitan dengan non-fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jar berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. At-tajrih yaitu memberikan sifat kepada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pendaifan riwayatnya atau tidak diterima riwayatnya. At-ta'dil. Adapun kata ta'dil menurut bahasa adalah berasal dari masdar dari kata kerja ad-dala yu'addilu ta'dilan, artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah ilmu hadis, kata at-ta'dil mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Al-adlu secara bahasa adalah apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang adil artinya kesaksian diterima, dan at-ta'dil artinya mensucikannya dan membersihkannya. Al-adlu menurut istilah adalah orang yang tidak nampak padanya apa yang merusak agamanya dan perangainya, maka oleh sebab itu diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis, yaitu Islam, balik, berakal, dan kekuatan hafalan. Al-jar wa at-ta'dil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa al-jar wa ta'dil merupakan ilmu yang membahas keadaan para rawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi disebut dengan ilmu jar wa at-ta'dil. Dr. Ajaj Khotib mendefinisikannya sebagai berikut. Huwal almul ladzi yabhasu fi ahwalir ruwati min haitsu qabulu riwayatihim aw raduha. Ialah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Ulama lain mendefinisikan al-jar wa at-ta'dil dengan almu yabhasu anir ruwati min haitsu ma warada fa sya'nihim mimma yashnihim au yuzakkihim bil fadhim mahsusah. Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Oleh Syekh Manna Al-Qatan. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jar wa at-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi, dan tentang pentakdilannya, memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus, dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jar dan ta'dil, dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang, di antaranya berdasarkan dalil-dalil berikut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang berbunyi, dan itu seburuk-buruk saudara di tengah-tengah keluarganya.
Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jam yang tengah melamarnya, yang berbunyi, "Adapun Abu Jam, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya atau suka memukul, sedangkan Muawiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, para ulama membolehkan al-jarh wa at-ta'dil untuk menjaga syariat atau agama ini, bukan untuk mencela manusia, dan sebagaimana dibolehkan jarh dalam persaksian, maka pada perawi pun juga diperbolehkan. Bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta. Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mu'allimi Al-Yamani rahimahullah mengatakan bahwa ilmu al-jarh wa at-ta'dil ialah ilmu yang mempelajari tentang al-jarh dan at-ta'dil terhadap seorang rawi melalui lafaz-lafaz penilaian yang tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkatan lafaz-lafaz tersebut. Kritikan yang dilakukan para pakar ilmu hadis terhadap suatu hadis berkaitan dengan dua hal yang penting, yaitu berkaitan dengan para rawi atau yang menyampaikan hadis dan matan redaksi hadis tersebut. Sehingga dari sini, jika kriteria rawi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka riwayatnya ditolak. Begitu pula jika redaksi hadis itu sendiri menimbulkan sesuatu yang diragukan untuk diterima, ini pun ditolak. Mereka mengatakan, sahihnya isnad atau mata rantai periwayatan suatu hadis belum tentu sahih di matannya atau redaksinya. Dari Manhajun Naqdi Indal Muhaddisin halaman 20-21. Di antara landasan syariat yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan al-jarh wa ta'dil ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasyik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini adalah dalil yang tegas tentang wajibnya tabayyun, tasabut atau meneliti kebenaran berita dari seseorang yang fasyik. Dan mafhum 3 dari ayat ini, semua berita dari orang yang thiqah atau terpercaya atau diterima. Kemudian sabda Nabi SAW yang dijadikan dasar hukum tentang perlunya penilaian dogobit atau kekuatan hafalan. Nadarallahu amra syami'a minna syai'an fa balaghahu kama syami'a farubba mubaggi'a min syamihi, yang artinya semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar sesuatu dari kami, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Bisa jadi orang yang diberi kabar darinya lebih paham dari dia yang mendengar langsung. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya dari Jubair bin Mut'im, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal dan lain-lain. Dikatakan oleh At-Tirmidzi hadis hasan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim 183 mengatakan, jadi al-jarh atau kritik terhadap para rawi yang menukilkan suatu berita atau riwayat adalah boleh, bahkan wajib berdasarkan kesepakatan para ulama karena adanya kebutuhan darurat yang memang mengharuskannya demi melindungi syariat yang mulia ini. Jadi kesimpulannya, al-jarh wa at-ta'dil berguna untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak. Apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, niscaya periwayatannya diterima, selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis terpenuhi.